Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dengan NIM 22129671. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan naskah yang sudah saya susun, yang saya ambil dari lembaga jurnal sistemasi. Di sini saya menuliskan judul implementasi algoritma a priori pada sistem informasi penjualan toko baju, dan ini belum fix. Terus selanjutnya ada bagian pendahuluan. Bisnis retail, khususnya toko baju, dihadapkan pada tantangan kompetisi yang semakin ketat di era digital saat ini. Meskipun data transaksi penjualan terus menumpuk, seringkali potensi informasi berharga yang terkandung di dalamnya belum termanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya pemahaman mendalam tentang pola pembelian pelanggan. Misalnya, item-item apa saja yang sering dibeli bersamaan. Pengetahuan ini perlu untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, mengoptimalkan tata letak toko, hingga mengelola persediaan barang. Keputusan bisnis yang hanya mengandalkan intuisi untuk pengalaman tanpa analisis data yang kuat berpotensi kurang tepat dan tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistematis untuk mengungkap hubungan antar produk dalam transaksi penjualan secara otomatis. Penelitian ini juga mengusulkan penerapan algoritma a priori dalam pengembangan sistem informasi penjualan toko baju. Mengapa algoritma a priori ini dipilih? Karena kemampuannya yang terbukti dalam menemukan aturan asosiasi atau pola-pola produk yang sering muncul bersamaan dalam satu transaksi. Sebuah informasi yang sulit diperoleh melalui observasi manual dari data mentah, dengan mengintegrasikan algoritma a priori ke dalam sistem informasi penjualan, diharapkan pada sistem informasi penjualan toko baju ini dapat memperoleh wawasan signifikan mengenai perilaku belanja konsumen. Adapun tujuan dari studi ini adalah mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan toko baju yang dilengkapi dengan fitur analisis pola pembelian menggunakan algoritma a priori. Dari implementasi ini, berbagai manfaat dapat diperoleh, meliputi peningkatan efektivitas strategi promosi melalui rekomendasi produk atau paket penjualan yang relevan, optimalisasi penataan display toko untuk mendorong pembelian otomatis, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam manajemen inventaris guna menghindari penumpukan atau kekurangan stok barang. Untuk selanjutnya ada tinjauan literatur, di mana di sini yang pertama ada data mining. Pada penelitian yang dilakukan oleh akreditasi 2017 menyatakan bahwa data mining ini terdapat berbagai teknik untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Teknik asosiasi rule mining paling sering digunakan karena ada keterkaitan antara item satu dengan item yang lain. Yang kedua ada algoritma a priori. Pada penelitian Ahmad Sukanda dan Andri, penelitiannya menerapkan algoritma a priori untuk membentuk kandidat kombinasi item dan menguji apakah kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan confidence minimum. Algoritma ini dapat membantu menemukan rekomendasi produk berdasarkan perhitungan nilai frekuensi suatu barang dengan produk lain. Untuk parameter utamanya dalam algoritma a priori ini terdiri dari support, confidence, dan leave ratio. Untuk rumusnya seperti ini. Sebuah hentian asosiasi dikatakan interesting jika nilai support lebih besar dari minimum support, dan juga nilai confidence adalah lebih besar dari minimum confidence. Sementara untuk menguji nilai kevalidan hubungan antara item menggunakan leave ratio. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini saya menggunakan
ada sumber data dan tahapan penelitian. Untuk sumber datanya sendiri itu saya mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui teknik studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan yang dikumpulkan secara mandiri. Untuk yang kedua, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ada yang pertama ada mulai, yang kedua studi literatur, kedua tujuan, yang ketiga menganalisis data menggunakan algoritma a priori untuk menghitung nilai support dan confidence. Yang keempat ada implementasi, kelima pengujian, keenam hasil implementasi. Pada tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah satu, studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mengutip dari jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya, penelitian ini bisa menerapkan sistem rekomendasi menggunakan algoritma a priori untuk menentukan pola pembelian konsumen dan untuk membantu dalam persediaan stok barang pada toko baju, pada penjualan toko baju. Untuk analisis datanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk yang paling sering dibeli. Jadi produk yang paling sering dibeli kita analisis. Yang keempat ada implementasi pada penelitian ini, yaitu bagaimana menerapkan association rules dengan algoritma a priori pada bahasa pemrograman Python. Pada pemrograman PHPMyAdmin. Yang kelima ada pengujian. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah algoritma a priori terbukti dapat melakukan kombinasi pada setiap item yang ada pada data transaksi. Dan yang terakhir ada hasil implementasi. Hasil implementasi penelitian ini adalah aturan asosiasi yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui item yang paling laku dan item yang dibeli secara bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.